Halo Presiden berbagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diki Kurniawan dalam channel saya Koldeku on Request. Koldeku on Request adalah sebuah channel yang saya dedikasikan untuk mampu menjelaskan, mendemonstrasikan, dan mereview berbagai aplikasi baik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kita masih dalam video seri saya yang bertajukan Project Challenge One, di mana saya mencoba untuk menuntaskan sebuah manuskrip panjang ya dalam proses skripsi dengan menggunakan berbagai fitur lanjutan pada Microsoft Word. Nah, tidak terasa ini adalah video yang sekian kali, sudah cukup panjang. Kita sudah menjelaskan berbagai komponen-komponen fitur pada Word yang ternyata dapat digunakan untuk mempercepat, mengefisienkan pekerjaan dalam menulis skripsi sambil juga menjaga konsistensi dan profesionalisme dalam tata letak. Nah, dalam video ini, video sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang referensi ya, dan dalam video ini kita akan mencoba untuk melakukan beberapa clean up proses ya. Jadi ada proses pembersihan karena kita mungkin ingin mencoba merapikan dan menyesuaikan kembali apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Dan mungkin bisa menjadi bagian penutup ya. Tetapi karena clean up ini prosesnya cukup panjang, nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi sampai nanti kita bisa menyelesaikan skripsi tadi, dokumen skripsi dengan baik ya. Baik, kita langsung saja kita masuk ke tutorial. Selamat menyaksikan. Nah, secara garis besar inilah skripsi yang sudah kita buat kemarin ya, sampai terakhir kita sudah menyelesaikan bagian referensi ya. Nah, tinggal langkah kita adalah melakukan clean up atau pembersihan sehingga dokumennya menjadi lebih rapi, lebih teratur. Nah, ada beberapa poin sebenarnya yang saya ingin lakukan. Pertama, kalau kita perhatikan di sini ya, khususnya bagian heading level 1 ya, seperti ini. Seharusnya kemarin itu kita inginnya untuk bagian chapter atau heading level 1 kita ingin menggunakan bentuk huruf besar semua atau huruf kapital. Nah, ini bisa kita lakukan dengan sangat gampang karena kita sudah punya style. Jadi kita akan balik dulu ke style kembali ya. Kita lihat bagian chapter 1 yang ini yang sudah punya format dan sekaligus number ya. Nah, ini bisa kita edit kembali, kita klik kanan, modify, lalu untuk bagian font itu kita akan menggunakan format, kemudian font ya, ini menu format, dan kita ingin ganti jadi all caps seperti ini. Nah, maka secara otomatis ya, seluruh chapter title ini langsung berubah menjadi huruf besar ya. Nah, ini agak geser nih, harusnya kita pindahkan ke halaman berikutnya, chapter 2, masuk juga chapter 3 ini ya. Nah, ini bergeser. Oke, kita sini ya. Nah, ya ini mungkin karena penyesuaiannya kan terjadi karena huruf besar ini menghabiskan space yang lebih lebih banyak daripada space huruf kecil. Nah, berarti kita sudah selesai. Kemudian satu lagi mungkin kita juga ingin merapikan non chapter ya, seperti ini. Ya, kita lihat list of tables of figures misalnya, ini masih menggunakan huruf title case. Nah, kita rubah, ini namanya non chapter, kita tinggal klik kanan, modify, kemudian kita format ya, font, all caps. Nah, maka kita sudah selesai di sini ya. Abstraknya juga sudah, preface sudah. Ini karena ini tadinya menggunakan normal style ya. Jadi ini mungkin kita bisa perbesar dengan otomatis dengan manual saja. Ya, saya pakai F3 di sini, shift F3. Ini juga ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah clean up pertama kita. Kemudian yang kedua, saya ingin menunjukkan satu ya. Bagian chapter, kalau Anda perhatikan di sini ada chapter 1.2 introduction. Nah, sebenarnya mungkin ini juga kebiasaan ya, tidak berarti harus selalu begitu, tapi biasanya bagian chapter ini dibagi menjadi 2 baris ya. Jadi chapter 1, kemudian di bawahnya baris kedua adalah introduction. Oke.
Kalau kita menggunakan cara standar, jadi chapter 1, kemudian kita beri enter satu kali, artinya kita break, ya kita break line, ini bisa, tetapi akhirnya ini mengakibatkan kita punya 2 heading pada level yang sama, seperti ini. Jadi dia berubah jadi chapter 2, ya. Kenapa? Karena setiap break itu berarti dia sudah menjadi line baru. Nah, tentu kita tidak ingin melakukan ini, ya, dan kalau kita lihat di table of content-nya, kalau kita update, ya, seperti ini. Jadi chapter-nya ada chapter 1, chapter 2 seperti ini, ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang uh, line break seperti itu dia mengakibatkan formatnya muncul bagian yang baru gitu ya. Nah, caranya adalah ya kita berikan tips di sini yaitu menggunakan shift ya. Jadi tekan shift ya di bagian yang mau kita break itu kita shift, kemudian kita enter ya. Nah, dengan menggunakan shift plus enter, maka kita sebenarnya membreak line ini secara tampilan, tetapi sebenarnya tidak merubah tidak membaginya menjadi 2 line sebenarnya. Jadi tidak real gitu ya. Jadi hanya tampak luarnya saja. Nah, sama dengan ini ya. Kita tinggal letakkan cursornya di awal baris kedua dan kita tekan shift kemudian enter, maka dia akan menjadi 2 baris ya seperti itu. Yang ketiga juga begitu ya. Nah, ini akan sangat berguna apalagi kalau misalnya kita menggunakan menggunakan model chapter yang dengan judulnya panjang. Jadi supaya tidak terlalu panjang kita bagi jadi 2 ya. Nah, kalau kita sudah lakukan ini, maka kalau kita klik refresh di bagian table of content-nya, ini update, dia tidak merubah apa-apa. Jadi secara realnya sebenarnya tidak dipecah, hanya tampilannya saja. Jadi menggunakan shift break itu kita memecah secara tampilan saja ya. Oke, ini adalah clean up kedua kita yang ingin kita lakukan. Bagian ketiga saya ingin menambahkan chapter baru, bukan chapter ya, tapi bagian baru yaitu references karena kita belum punya. Referensi sudah, sorry maaf ya. Kita sudah punya references. Oh, ini jauh. Bentar. Ini meloncat, saya rapikan sedikit ya. Oke, kita rapikan, kita akan delete ini berapa kali sampai naik ya. Oke. Kemudian oh iya, kemarin karena saya ingin memindahkan gambar ya. Referensi kita sudah punya. Saya ingin menambahkan bagian baru yaitu namanya appendix. Nah, uh, tergantung kebutuhan ya, appendix itu bisa kita anggap sebagai bagian dari main content ya, atau kita bisa juga menggunakannya sebagai uh, section baru. Kita buat section baru ya, itu dimungkinkan sebenarnya, walaupun ya itu tergantung pilihan saja, sebenarnya tidak terlalu penting. Untuk sementara saya akan buat sebagai section yang sama saja. Untuk ini kita akan gunakan non chapter ya. Kemudian kita beli references ya, references. Kemudian sorry kok references, maaf. Non chapter appendices ya. Lalu kita buat menggunakan non chapter yang lain ya. Misalnya kita buat jadi appendix 1 ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan seterusnya ya. Nanti kita tinggal buat appendix 2 ya. Bentar, ini agak loncat-loncat ya. Oke, appendix saja, oke. Dan kita buat appendix 2 masih dengan menggunakan non chapter ya. Kemudian lagi dan seterusnya ya. Nah, kita sudah menambahkan appendix ya, tentu diisi saja sesuai dengan kebutuhan ya. Nomor halaman masih akan tetap berjalan. Oke. Kalau sudah selesai ini maka kita tinggal refresh ya. Sebenarnya refresh table of content ini sebaiknya dilakukan secara sebagai terakhir saja ya. Artinya kalau sudah selesai baru kita berikan kita refresh ya, kita update. Jadi semua yang sudah termasuk di sana akan tersimpan di sini. Oke, saya pikir kita tidak ingin berlama-lama, hanya menunjukkan bagian itu saja. Kita akan lanjutkan nanti dengan clean up bagian kedua.
Baiklah pemirsa, kita sudah sampai tadi pada titik di mana kita melakukan beberapa kelintas dasar, dan mungkin akan kita lanjutkan dengan beberapa seri yang lain, episode yang apaan ya, mungkin seri B-nya, supaya kita bisa memecah penjelasan ini menjadi bagian yang ringkas kecil ya. Oleh karena itu jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga nanti Anda mendapatkan notifikasi ketika saya membuat konten baru masih dalam tajuk Project Talent One. Terima kasih. Saya Didi Kurniawan, Promoting Computer Institute Language Learning Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.